Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kami akan hadirkan kisah hijrahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di benak kita selalu bertanya, di sana ada kisah hijrahnya Umar yang sangat penting. Hijrahnya Abu Bakar karena menemani Rasulullah, termasuk hijrahnya Ummi Salamah. Pertanyaannya, kapan Ali hijrah? Padahal Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mendapatkan tugas yang sangat penting, menempati tempat tidur Rasulullah di malam pembunuhan itu. Ali adalah satu sahabat yang dipilih Nabi untuk tidur di tempat Nabi dengan gaya Nabi. Al-Kisah, Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah, dan keputusan pembunuhannya menggunakan metode yang membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa menuntut pembunuhan atau tidak bisa menuntut qisas, karena hukumnya berlaku pada waktu itu, siapa yang membunuh harus dibunuh. Maka anggota kabilahnya yang akan menuntut kabilah yang membunuh anggota kabilahnya. Demikianlah hukum yang berlaku waktu itu. Untuk menghindari keputusan ini, maka Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah dengan cara bersama-sama. Setiap kabilah dari Quraisy mengutus fursan, ahli perang, penunggang kuda, ahli pedang, yang harus menjatuhkan ke leher Rasul pada waktu yang sama di tempat yang sama, sehingga Bani Hashim dan Bani Thalib tidak bisa lagi menuntut kepada siapa pembunuhan ini harus dilayangkan. Bani Hashim tidak bisa menuntut kepada kabilah mana tuntutan ini dilayangkan, karena semua kabilah punya kontribusi atas pembunuhan Rasulullah SAW. Maka malam itu mereka berkumpul di tempat Umar SAW, dan wahyu turun. Rasul diperintah oleh Allah untuk keluar dari rumah. Maka mereka berjaga di tempat Nabi, dan keputusannya adalah begitu Rasul nanti keluar di pagi hari, maka pedang jatuh persis di leher Rasulullah SAW. Malam hari itu, karena ada wahyu Rasul harus keluar, maka Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah dengan selimut Rasulullah dan dengan gaya tidur Rasulullah. Ini yang juga jarang kita dengar. Gaya tidur Rasulullah adalah miring ke kanan dan tidak bergerak, karena itu gaya tidur Rasulullah. Quraisy pada waktu melihat di dalam, dia merasa itu Rasulullah karena selimutnya Rasulullah, dan memang gaya tidur Rasulullah, sampai gaya tidurnya dipelajari. Tibalah saatnya Rasul keluar, itu di sangat petang sekali. Jadi keluar sangat petang sekali, mungkin subuh hari, atau menjelang subuh kalau menggunakan waktu sekarang. Petang sekali Rasulullah SAW membaca surat Yasin sampai ayat waja'alna baina aydihim sadda wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian Rasul jalan di petang sangat petang itu sampai kemudian tiba di rumah Abu Bakar, itu waktu zuhur. Tentu kisah ini sudah banyak didengarkan. Ali bin Abi Thalib keluar. Setelah Rasul keluar, kemudian Ali bin Abi Thalib keluar, dan ini dikisah menarik karena ternyata ada sebuah penggalan kisah, ada orang Quraisy yang lewat di depan rumah Rasulullah, kemudian membangunkan anak-anak muda yang membunuh Rasulullah itu. Orang Quraisy ini berkata, "Hai kalian semua anak muda, kalian mau ngapain? Saya ingin membunuh Muhammad." Kemudian ternyata kata mereka, "Aku tadi lihat Muhammad keluar." Tapi kisah ini bisa dikaji ulang sahih tidaknya, tapi yang jelas bahwa mereka akhirnya terbangun dan Ali membuka pintu, atau bisa jadi Ali membuka pintu terlebih dahulu, kemudian mereka baru terbang. Ketika Ali membuka pintu, kemudian mereka bertanya, "Ya Ibnu Abi Thalib, hai anak Abu Thalib, kemana Muhammad?" Karena mereka terkaget, kenapa yang keluar Ali bin Abi Thalib bukan Muhammad. Bayangin sikap beraninya Ali bin Abi Thalib, keluar dengan tenangnya, padahal keputusan Quraisy begitu keluar dipenggal lehernya.
Tapi sebelum Ali bin Abi Thalib menjalankan tugas ini, Rasul telah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, innahum la yusib, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh. Jaminan dari Rasulullah, tentu itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke kisah, mereka orang Quraisy bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kemana Muhammad? Kata Ali bin Abi Thalib, mereka keluar. Bukankah kalian yang menyuruh Muhammad harus keluar? Mereka terdiam, gak bisa menjawab, karena memang sebelum kisah ini mereka meminta Rasulullah untuk keluar, dengan bahasa lain diusir baik-baik. Kemudian ketika mendapati Rasul sudah tidak di rumah, mereka kelimungan mencari. Akhirnya menjadi kisah hijrah Nabi berdiri sendiri, tidak kita bahas di sini. Setelah itu Ali bin Abi Thalib kemudian naik ke sebuah bukit, mengumumkan kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, siapa yang punya titipan di tempat Rasulullah, maka ambillah kepadaku. Saya tunggu selama 3 hari. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib mengumumkan, hai orang-orang Quraisy, siapa yang punya titipan kepada Rasulullah, ambillah kepadaku, aku tunggu 3 hari. Dan selama 3 hari itu pula banyak orang Quraisy yang mengambil titipannya, dan sisanya yang tidak mengambil, Ali bin Abi Thalib kemudian membawakan ke rumahnya masing-masing. Setelah itu Ali bin Abi Thalib pergi, dan dia mengatakan kepada orang Quraisy, ya Quraisy, aku menyusul Rasulullah SAW. Jadi ini ada kisah menarik yang terang-terangan itu ternyata bukan hanya Umar bin Khattab, Ali juga terang-terangan, ya ma'syara Quraisy, aku menyusul Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak ada yang mengejar. Kenapa? Salah satu kajiannya adalah karena Ali adalah Fursan Bani Hashim. Fursan adalah sang penunggang kuda, yang biasanya menjadi simbol seorang pemuda dari satu kabilah yang menjadi ahli perang, pemimpin perangnya. Biasanya sesama penunggang kuda tidak saling menyerang. Jadi sang penunggang kuda, mungkin terkadang ada kisah-kisah di beberapa kabilah lain, sang penunggang kuda itu ahli perang. Ali bin Abi Thalib kemudian pergi, dan selama di jalan menuju kota Madinah dikisahkan oleh Ali, aku kalau siang hari berjalan di atas kota, dan kalau malam hari aku berjalan di atas kaki. Kenapa? Bisa jadi agar utanya tidak keberatan ditungganginya. Dan sesampai di Madinah disambut oleh baginda Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, kakiku pecah-pecah. Maka kemudian Rasulullah kemudian mengobatinya dengan cara memercikkan ludahnya ke seluruh telapak kaki Ali bin Abi Thalib yang pecah tadi, dan ia mengatakan, sejak aku diperciki ludah Nabi, sakitku hilang, dan sejak itu pula kakiku tidak pernah pecah-pecah. Kisah sepenggal ini, keberanian Ali, kesungguhan Ali pergi ke Madinah sampai ia tidak beristirahat siang dan malam, menunjukkan banyak hal. Yang pertama, ketaatan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Dan ketaatan ini bukan ketaatan biasa, tapi ketaatan bercampur cinta yang besar kepada baginda Nabi. Siapa orang yang berani menyorongkan lehernya untuk dibunuh? Dengan bahasa lain, siapa orang yang berani membiarkan dirinya menjadi sasaran pembunuhan, kecuali karena orang yang kuat sekali, yang besar sekali imannya, dan besar sekali cintanya. Ini ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ini menunjukkan juga keberanian Ali SAW mengambil risiko besar. Ia pantas menjadi Khalifah Ar-Rabi, pantas menjadi Khalifah yang keempat. Menunjukkan keberaniannya yang luar biasa sejak ia jadi muda. Memang harus diakui, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat, bahkan salah satu khilafah Rashidah yang memimpin perang. Ia adalah Fursan Bani Hashim Bani Thalib, sang penunggang kuda, ahli perang, ahli pedang dari Bani Hashim dan Bani Thalib. Yang ketiga, ia menunjukkan kesigapan Ali bin Abi Thalib melaksanakan perintah Nabi. Begitu selesai tugasnya, ia menyusul Nabi dan tidak istirahat siang dan malam, sehingga Ali bin Abi Thalib bisa menyusul Nabi. Padahal Ali keluar dari kota Mekah setelah 3 hari, jadi bisa jadi memang agak bersama dengan Nabi, karena kan Nabi bersaraf itu
tinggal di Gua Thur juga 3 hari. Jadi cuman jalannya kan beda. Ali menggunakan jalan biasa, Rasulullah menggunakan jalan tidak biasa. Terakhir kisah ini memberikan pelajaran bahwa di dalam melaksanakan perintah Rasulullah, dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW diperlukan sebuah komitmen yang tinggi, suratul istijabah, kecepatan untuk taat. Komitmen yang tinggi ini ditunjukkan secara baik oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga ia tidak lagi berpaling dari perintah Nabi. Ia menjalankan amanah Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Terakhir pelajarannya adalah menunjukkan betapa Quraisy ini dalam kebingungan. Satu sisi ia percaya kepada Nabi dalam urusan amanah, tapi satu sisi ia juga menolak Nabi dalam urusan akidah. Sekaligus menunjukkan nomor 6 betapa amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di tengah ia tidak dipercayai, bahkan diusir, tetap saja orang Quraisy ini menempatkan barangnya di tempat Rasulullah. Ibarat meskipun sama ideologinya dengan sesama orang Quraisy yang masih kafir, tetap aja mereka tidak percaya kepada mereka, lebih percaya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kemudian juga mempercaya hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, dan ia juga sangat bisa dipercaya dan sangat bisa diandalkan menunaikan tugas mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sepenggal kisah ini semoga menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh